Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Rizky Handmade Collection. Sebelum masuk ke video tutorialnya, jangan lupa kalian subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Ingat ya guys, subscribe itu gratis. Oh ya, jangan lupa subscribe kalian merupakan penyemangat untuk kami membuat video tutorial-tutorial kreatif lainnya. Terima kasih and check this out. Hai guys, ini video perdana Rizky Handmade Collection nih untuk playlist tips dan trik seputar dunia crochet ya guys. Next akan ada lagi nih tips dan trik yang semoga aja bisa berguna buat kalian dalam menekuni dunia crochet. Oke, tips dan trik kali ini aku akan share ke kalian bagaimana cara membuat tali rajut yang dalam bahasa Inggrisnya disebut I-cord. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya tali I. Agak aneh ya kalau di bahasa Indonesiain. Mungkin karena bentuk hasilnya seperti ini ya, tali yang memanjang lurus seperti huruf I, tapi ya berbentuk tali. Jadi lebih mudah disebut I-cord. Sebenarnya teknik yang digunakan dalam membuat I-cord ini merupakan teknik knitting guys, yang menggunakan 2 jarum saat mengerjakannya. Tapi kita juga bisa mengerjakannya dengan hakpen loh. Oke, biar kalian tidak semakin penasaran, kita lanjut ke tutorialnya. Check this out. Oke guys, hal pertama yang kita siapkan sudah pasti tentunya adalah benangnya dan si hakpennya. Untuk diameter benang dan hakpen yang digunakan itu menyesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Aku di sini cuma ngajarin gimana teknik cara membuatnya aja ya. Oke. Pertama kita akan buat chain sesuai dengan banyak loop yang nanti akan kita buat. Maksudnya di sini adalah seperti ini ya. Bentar aku kasih contohnya. Ya, ini salah satu contoh I-cord yang udah jadi. Nah, di sini aku buat I-cord dengan 3 buah loop. Kalian bisa lihat. Ya, sebentar. Ini terbalik ya. Oh ya, ini loop yang pertama. Ini loop yang kedua. Dan ini loop yang ketiga. Jadi untuk ketebalan tali I-cord ini ya, I-cord ini aku menggunakan 3 buah loop dengan diameter benang seperti ini dan hakpen ukuran ini. Jadi nanti pokoknya sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing aja, tidak harus sesuai dengan yang dicontoh ya. Ya, pertama kita buat slip knot seperti biasa, lalu kita akan buat chain. Kita ambil contoh mungkin 3 buah chain aja ya. Kalau untuk I-cord itu minimal loop yang akan kita buat itu 3. Kalau misalnya 2, jadi nanti kalau misalnya kita buat 2 buah loop, dia nggak akan melingkar seperti ini. Karena terlalu dempet 2 loopnya. Jadi minimal paling sedikit itu 3 buah loop ya. Selebihnya mau 4, 5 terserah kalian. Pokoknya paling sedikit itu 3 buah loop. Oke? Ingat ya guys ya. Oke, kita akan buat contoh seperti yang ini aja. Kita akan buat 3 buah loop ya untuk I-cord ini ya. Ya, setelah slip knot kita buat 3 buah chain. 1 2 3. Oke. Ini fondasi awalnya ya, untuk nanti dudukan loop selanjutnya ya. Nah, kita ini sudah punya loop yang pertama di chain yang ini ya, yang pertama dari si hakpen ya. Ini berarti udah 1 loop. Kemudian kita masukkan di chain yang kedua dari hakpen ya, tarik. Oke, sekarang kita sudah punya 2 buah loop. Ini loop pertama, ini loop kedua ya. Dan kita buat loop yang terakhir di chain yang ketiga dari hakpen ya. Oke,
sekarang kita sudah punya 3 buah loop di hakpen ini. Nah, jadi ini adalah pondasi awal untuk membuat I chord ya. Oke, kita sudah punya 3 buah loop ini ya. Kalau kalian mau diameternya lebih lebar, kalian bisa tambahkan 4 atau 5. Tapi saranku kalau lebih dari itu nanti di tengah ininya, ini kan dia padat ya, kalau misalnya loopnya semakin banyak, di tengahnya itu nanti akan kopong. Jadi tidak padat seperti ini. Oke, paling maksimal 4 atau 5, 6 mungkin masih ketolong ya. Kalau misalnya ketebalan diameter benangnya tuh tebal seperti t-shirt ya, itu kan tebal tuh, masih ketolong itu. Pokoknya minimal itu 3 loop ya. Oke, setelah membentuk 3 loop seperti ini, kita lepas satu persatu ya. Kita lepas ya. Nah, sisakan loop yang pertama tadi, jangan kalian lepaskan dari si hakpen. Nah, lalu kita buat loop lagi ya, buat loop lagi melalui loop si yang pertama tadi. Oke, lalu ulangi langkah selanjutnya untuk loop yang kedua. Masukkan hakpen di loop kedua, kemudian buat loop lagi ya. Ini loop yang kedua. Lakukan lagi langkah yang sama untuk loop yang ketiga. Masukkan hakpen ya, buat lagi. Oke, kita sudah punya 3 loop lagi ya di si hakpennya ini. Kita lepaskan lagi. Oke, sisakan 1, kemudian buat loop lagi di loop yang pertama tadi, selanjutnya di loop yang ini hati-hati ya guys, jangan sampai kalian loopnya ini copot. Jadi harus kalian pegang benar-benar nih. Soalnya kalau menggunakan kepiting dia menggunakan 2 jarum, jadi tidak perlu melepas loop seperti ini. Cuma kan kita di sini menggunakan hakpen, makanya jadi kita harus hati-hati agar loopnya ini tidak copot. Kita pegang seperti ini ya guys. Selanjutnya kita buat loop yang kedua dan masukkan lagi untuk loop yang ketiga ya. Kita ulangi lagi ya, kalian ingat ya caranya. Lepaskan, sisakan 1, buat loop. Oke, buat loop lagi di yang kedua. Oke, buat loop lagi yang ketiga. Oke, kita ulang lagi sekali lagi ya. Kita lepaskan, buat loop di loop yang pertama. Oke, buat loop lagi di loop yang kedua. Oke, kita buat loop lagi di loop yang ketiga ya. Lakukan terus hingga mencapai panjang tali yang kalian butuhkan ya. Ini di baliknya ini memang tidak akan rapi seperti ini. Nah, tapi nanti setelah memanjang dia akan membentuk sendiri. Dia akan tertarik seperti ini, akan bulat sempurna ya. Kita akan coba percepat aja videonya ya guys ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat sendiri kalau masih dekat-dekat dengan si hakpen, dia jaraknya akan lebar-lebar seperti ini. Tapi yang bagian bawahnya, dia akan bulat sempurna seperti ini. Karena dia akan menarik sendiri, mengikuti loop-loop yang di sebelahnya. Lihat, atasnya masih berantakan ya guys, karena ini masih dekat hakpen. Oke, kalau bawahnya dia membentuk sendiri, membentuk lingkaran seperti ini ya. Kalian sudah paham?
Oke guys, nah berhubung ini cuman contoh, jadi aku nggak usah buat terlalu panjang ya. Ini aku akan ngasih lihat caranya bagaimana menutup si i-cordnya ini ya. Ya, yang 3 buah loop tadi di hakpen, seharusnya kan kita melepas 2 loop yang di depannya ya. Kalau untuk menutupnya kita tinggal buat slip stitch aja. Ya, kemudian kita fasten off, gunting benang. Gunting benang, lalu kita tarik, dan sisanya kita bisa rapihkan dengan menggunakan jarum tapestry. Kita sembunyikan di tengah-tengah si tali. Oke, kita gunting, lalu kita bisa rapihkan dengan korek api. Ya, kalau untuk merapihkan ininya loop-loopnya ini kita bisa tarik-tarik terus seperti ini. Nah, jadi dia nanti diameter i-cordnya ini akan bulat sempurna ya. Dia lakukan hal yang sama di ujung yang satunya lagi. Ya, ini kalau benang polyester kelemahannya seperti ini nih, cepat semrawut. Oke, ini anggap aja talinya panjang ya. Ini karena contoh aja aku buatnya sedikit aja. Tapi pokoknya kalau kalian mau jauh lebih panjang tinggal kalian teruskan. Cukup sekian video tutorial kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mendapat notifikasi video-video selanjutnya. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share dan like videonya. Jangan lupa, subscribe kalian merupakan penyemangat untuk kami membuat tutorial-tutorial kreatif selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.